Resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana justru mangkir dari pemeriksaan perdana oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Senin kemarin. Enggak ada kepikiran, happy aja. Ya kan? Kerja aja, live streaming di TikTok. Perseteruan antara selegram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kian meruncing. Resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana justru mangkir dari pemeriksaan perdana oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Senin kemarin. Desas-desus yang berhembus menyebut nyali Lisa ciut dengan status hukumannya sebagai tersangka, sehingga tidak berani datang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit ya. Sakit tipes ya. Kita ada suratnya sakit tipes kemarin dari dokter dirawat dan itu resmi ada barcode-nya Pak. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Meski ada surat dokter, namun tidak semudah itu pihak Lisa meyakinkan publik untuk percayai kalau mantan model majalah dewasa itu benar-benar sakit tipes. Karena jelang akan diperiksa penyidik, Lisa diketahui masih sempat live dan joget-joget di media sosialnya. Di kantoran atau di perumahan. Ya kalau masalah aktivitas live tapi di rumah kan hal yang wajar. Bukannya dia diinfus sampai nggak bisa jalan. Menyandang status tersangka, Lisa Mariana harus siap bila suatu hari nanti dirinya harus menjalani penahanan. Jika itu terjadi, maka hal tersebut akan menjawab tantangan Lisa yang sebelumnya petantang petenteng dan gembar-gembor siap menanggung resiko menghadapi Ridwan Kamil. Pria yang diakui Lisa pernah memiliki hubungan spesial dan memiliki anak di luar nikah. Happy aja, ya kan? Kerja aja, live streaming di TikTok. Akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini, sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Langkah nekat Lisa Mariana ingin putri sulungnya CA diakui sebagai anak biologi oleh Ridwan Kamil terpentok hasil tes DNA yang menegaskan CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil. Saking kecewa dengan hasil tes DNA yang dirilis Bareskrim Polri, tangis Lisa pecah dan menunjukkan murka. Saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah. Reputasi dari Pak Ridwan Kamil sangat-sangat berpengaruh, sangat terganggu. Bahkan bisa dikatakan juga mengganggu tanda kutip adalah rumah tangga juga. Di dalam hal ini juga perlu kami jelaskan surat permohonan permintaan hasil tes DNA yang kami kirimkan ke Pusdokes Polri Jakarta belum kami terima sampai saat ini. Lisa sudah kepalang basah menghadapi masalah hukum dengan Ridwan Kamil. Siap atau tidak, Lisa harus hadapi proses hukum ke depannya, serta menanggung konsekuensi ancaman hukuman. Mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim.
Saya udah terima dicurangin beneran deh. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gua bongkar semuanya di sini? Sebetulnya Pak RK tidak menginginkan apa-apa, hanya menginginkan proses ini berjalan sesuai hukum. Kenapa? Supaya berkepastian hukum. Agar ada efek jera juga kepada LM untuk tidak Gue mau ngakak aja. Pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Selalu bergaya modis. Begitulah yang diperlihatkan Nikita Mirzani pada setiap persidangan perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang diikutinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin saat menjalani sidang beragendakan pembacaan replik jaksa penuntut umum, Niki kembali tampil dengan pakaian modis dan plus tatanan rambut curly. Rekomendasinya karena dari kita nyari di Pinterest juga, yang lagi tren juga apa, terus dipadu-paduinnya sendiri sama Kaneki. Biasanya kita kasih beberapa pilihan, terus kita kurasi lagi yang mana yang cocok, yang mana yang bagus, yang mana lagi tren, warna-warna apa yang lagi tren, ya kita kasih. Penampilan Niki kemarin jauh berbeda dengan pekan sebelumnya. Ketika itu Niki mengikuti sidang beragendakan pledoi atas nota pembelaan dengan mengenakan busana muslimah. Kabarnya sih penampilan Niki itu disesuaikan dengan kondisi dan agenda persidangan. Dengan gaya yang selalu berbeda setiap kali sidang, Nikita Mirzani seperti ingin menunjukkan ke publik bahwa menjadi terdakwa dan duduk di kursi pesakitan bukanlah hal yang menakutkan dan masih bisa bergaya. Namun ada yang berpendapat penampilan Niki di persidangan seringkali dinilai tidak sopan dan tak menghormati lembaga pengadilan. Bahkan pada sidang kemarin, jaksa penuntut umum dalam repliknya menyindir Niki dengan menyebut jago akting. Tapi bukan Niki kalau tidak bisa balikin ucapan jaksa. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani, janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister konsep putri cantik dia, makeup tebel banget. Gue mau ngakak aja. Pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan replik, Niki terlihat lebih santuy dari sebelumnya. Meskipun jaksa penuntut umum membacakan replik yang isinya menyudutkan dan menjatuhkan reputasi Niki. Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter. Selain perkara pemerasan dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys pada persidangan kemarin, Niki juga dikejutkan dengan replik jaksa penuntut umum yang mengungkap kasus masa lalu ibu 3 anak ini. Di mata Niki, JPU berusaha mengusik masa lalunya yang kelam, sehingga membentuk opini seorang Niki yang bermasalah terus. Dia nontonnya setengah-setengah, tapi kalau dia nonton awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru-hara waktu sama Habib Rizik gitu. Tapi dia ambil penggalan-penggalan seolah-olah Mirzani ini risetnya kurang selalu bermasalah. Iya, kurang oke. Kita adalah artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Ya, JP Donat tuh kasusnya banyak. Putri Manurung juga ada kasus. Ya, saya mau berkasus semua. Sikap dan perilaku Nikita Mirzani yang kian santuy dan tidak menunjukkan emosi lagi mendekati akhir persidangan membuat heran banyak orang. Ada yang menduga Niki sedang bermain watak
agar mendapatkan simpati dari majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis kepada dirinya. Berbulan-bulan berada di dalam bui, tentu Niki tidak betah. Selain aktivitasnya terpasung, Niki pun terpaksa hidup terpisah dengan 3 anaknya. Optimis bisa bebas nggak sih, Mi? Harusnya bebas ya, karena ini sidang main-main ya. Bebas kalau benar bebas. Udah capek, aku buluk di dalam penjara. Sama anak-anak pasti. Namun dengan berat hati aku harus menyampaikan bahwa sepertinya rumah tangga kami kecil kemungkinan untuk bisa bertahan lagi. Mengejutkan, belum genap 2 bulan menikah, telegram Clara Sinta mengumumkan telah pisah rumah dengan sang suami Muhammad Alexander Asad. Padahal ia dan suami baru menikah 30 Agustus lalu. Sejatinya mereka tengah menikmati indahnya hidup berumah tangga, mesra dan romantis. Tapi nyatanya lewat akun media sosial pribadinya, Clara justru menuliskan kalimat yang menyiratkan keretakan rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh waktu panjang untuk menulis ini. Namun dengan berat hati aku harus menyampaikan bahwa sepertinya rumah tangga kami kecil kemungkinan untuk bisa bertahan lagi. Clara Sinta mengaku keretakan rumah tangganya terjadi akibat masalah kecil yang terletak pada kesalahannya. Ada kesepakatan pranikah untuk saling menghapus foto mantan pasangan, tapi ia melanggar karena lupa. Tak terima hal itu, sang suami langsung angkat kaki dari rumah. Rupanya aksi angkat kaki suami dari rumah terjadi berulang kali hingga membuatnya lelah menghadapi sikap suaminya yang selain suka kabur juga melakukan silent treatment. Aku merasa lelah dengan cara menyelesaikan masalah yang modelan pisah-pisah rumah dan silent treatment seperti ini. Jika dia tetap pulang terus ke rumahnya dan aku harus terus mengalah, I'm enough. Walaupun ia sudah menghapus unggahannya, lantas benarkah Clara Sinta akan menyerah dengan sikap suaminya itu? Bukannya saat menikah 30 Agustus lalu, ia dan suami mengaku sudah saling mengenal karakter masing-masing. Banyaknya kita sudah mengetahui sifat-sifat aslinya. Dalam dirinya ya pastinya banyak kebaikan-kebaikan yang membuat saya juga banyak berubah. Karena saya juga kan gak baik-baik amat sebenarnya. Tapi alhamdulillah banyaklah yang saya pelajari dan akhirnya saya merubah. Harus jadi lebih baik dan baik lagi. Karena dia adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sosok laki-laki yang baik. Aku rasa dia adalah sosok laki-laki yang kalau aku punya anak-anak nih harusnya contohnya kayak papanya gitu. Jadi komplit di dia. Dan berharap pernikahan keduanya ini langgeng. Malah keduanya merencanakan bulan madu dengan umroh bersama Desember mendatang. Bulan madunya sih belum ditentukan, tapi insya Allah kita sih mimpinya sih pengen ke umroh pastinya. Insya Allah sih secepatnya, tapi paling lambat di Desember. Harapan dan doa kami pastinya langgeng sampai akhir hayat, sama-sama saling melengkapi, menjadi lebih baik lagi, lebih produktif, lebih sukses, bisa membimbing anak bareng-bareng, menjaga merawat mereka, itu sih pasti harapannya. Prince of Ambyar Denny Caknan benar-benar membayar kerinduan penggemar lagu-lagu Ambyar. Ya, setelah sekian lama vakum di layar kaca, Denny Caknan pol-polan bawakan 6 lagu yang semuanya disambut antusias fans garis keras yang memadati panggung Kilau Raya.